Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 Offering A yang beranggotakan Jasmine Nurul Iza dan saya Siti Nurlalia Oktaviani akan mempresentasikan tentang validitas dan reliabilitas. Yang pertama, apa sih validitas itu? Validitas itu ada dua macam, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur apabila item yang disusun menggunakan lebih dari sebuah faktor. Dengan kata lain, antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya ada kesamaan. Nah, validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian mengukur apa yang diukur. Kemudian, instrumen yang baik itu instrumen tes atau non-tes harus valid dan reliable. Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen harus memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal adalah apabila kriteria yang ada dalam instrumen secara teoritis telah mencerminkan apa yang diukur. Validitas internal dikembangkan menurut teori yang relevan. Kemudian, validitas eksternal apabila kriteria dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Selanjutnya, validitas internal yang berupa tes harus memenuhi construct validity dan contents validity, sedangkan untuk non-tes cukup memenuhi validitas construct. Uji validitas instrumen ada 3, yaitu pengujian validitas construct atau construct validity, yaitu dapat digunakan pendapat ahli atau judgment expert. Instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan teori tertentu. Selanjutnya, dikonsultasikan dengan ahli. Kemudian, yang kedua, pengujian validitas isi atau content validity. Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal diuji dengan cara membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Kemudian untuk instrumen tes dan non-tes, pada instrumen non-tes digunakan rumus korelasi produk momen, sedangkan pada instrumen tes digunakan korelasi biserial titik atau poin biserial. Selanjutnya, pengujian validitas. Proses pengukur validitas faktor tersebut adalah dengan menghubungkan atau mengkorelasikan antara skor faktor, baik itu penjumlahan dari semua item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan dari faktor. Sedangkan pengukuran validitas item adalah dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total dari semua item yang ada. Nah, untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk validitas adalah menggunakan korelasi bivariate percent atau product moment percent. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item atau faktor dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang diungkap alpha valid. Jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Untuk rumus korelasi produk momen yang digunakan yaitu dapat dilihat pada gambar R XY sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y dan seterusnya dapat dilihat pada gambar. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel,
Berdasarkan uji signifikan 0,05, maka menunjukkan bahwa item-item tersebut valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Uji reliabilitas. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliable apabila pengukurannya konsisten dan akurat, sehingga uji reliabilitas ditunjukkan untuk mengetahui konsistensi instrumen sebagai alat ukur agar diperoleh hasil yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini diartikan apabila alat ukur digunakan untuk melakukan beberapa kali pengukuran terhadap subjek yang sama akan diperoleh hasil yang sama, dengan catatan aspek yang terdapat dalam diri subjek belum berubah. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi angka reliabilitas, semakin konsisten pengukuran. Menurut Allen dan Yen, besarnya koefisien reliabilitas ditentukan oleh 1 dikurangi dengan perbandingan varian kesalahan pengukuran dan varian skor tampak, di mana semakin kecil varian kesalahan pengukuran, maka semakin tinggi koefisien reliabilitas. Ada 3 metode estimasi reliabilitas, yaitu metode tes ulang, metode bentuk paralel, dan juga metode konsistensi internal. Pada metode tes ulang, menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Selang waktu ini tergantung dari urgensi instrumen yang dikembangkan. Jika bersifat meramalkan keberhasilan dalam pekerjaan atau hal lain, maka selang waktu dapat beberapa tahun. Jika instrumen biasa seperti hasil belajar, motivasi belajar, bisa dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Untuk menghitung besarnya koefisien reliabilitas pada metode tes ulang ini, yang pertama digunakan korelasi product moment atau Pearson yang dijabarkan sebagai berikut. Kemudian metode bentuk paralel, yakni merupakan metode yang menggunakan instrumen yang sama dalam isi, materi, aspek yang diukur, dan juga tingkat kesulitannya. Pengujian instrumen dapat dilakukan sekaligus sehingga sampel mengerjakan 2 kali tes pada waktu yang bersamaan. Kesulitan metode ini adalah untuk mendapatkan instrumen yang benar-benar paralel secara keseluruhan, jadi harus benar-benar teliti dan mengoreksi satu persatu komponen instrumen. Cara mudah untuk kita mengetahui suatu instrumen paralel adalah dengan melihat distribusi skor tampaknya, di mana rata-rata, varian, dan korelasi sama besar. Untuk menghitung besarnya koefisien reliabilitas dengan rumus korelasi product moment atau Pearson, namun perlu dihitung lebih dahulu harga simpangan masing-masing instrumen, dan rumusnya dijabarkan sebagai berikut. Dan metode terakhir adalah konsistensi internal. Pada metode ini menggunakan instrumen satu saja sehingga pengujiannya sekali. Pengujian konsistensi internal menghendaki pembelahan instrumen menjadi bagian atau komponen tertentu yang berisi butir dalam jumlah tertentu. Diutamakan agar terbentuk belahan yang paralel atau setara sehingga estimasi koefisien reliabilitas akan akurat. Di antara metode lain, metode konsistensi internal ini adalah yang paling banyak digunakan karena pengujiannya sekali, sehingga masalah yang timbul saat pengulangan dapat dihindari. Untuk menghitung besarnya koefisien reliabilitas, paling sering menggunakan rumus Spearman, Brown, Alpha, Conpart, dan juga Kuder. Pada Spearman-Brown, butir dibuat setara biasanya dengan memasangkan nomor urut ganjil dan juga genap disebut belah 2. Setelah diuji, hasil skor disusun dalam tabel untuk dicari korelasi antar belah tersebut menggunakan Pearson yang dijabarkan sebagai berikut rumusnya. Menurut Allen dan juga Yen, harga korelasi dari koefisien reliabilitas tersebut masih separuh, sehingga untuk memenuhi harga harus dimasukkan dalam rumus reliabilitas Spearman yang dijabarkan sebagai berikut. Kriteria koefisien reliabilitas dinyatakan handal apabila sekurang-kurangnya 0,80. Koefisien memadahi dikatakan hendaknya di atas 0,75, sedangkan untuk ilmu yang pengukurannya belum mantap, koefisien reliabilitas sebesar 0,50 ke atas sudah cukup memadahi. Koefisien reliabilitas yang baik besarnya 0,70 atau lebih. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.